bisa sampai 200 sampai 300 juta puji Tuhan. Karena apa? Karena meeting. Jadi Revive ini selain akomodasi kamar, kami juga lebih fokus ke meeting karena bangunan kami seperti yang ada dilihat working untuk meeting. Itu nanti kita masuk di fasilitas saya nanti jabarkan kami punya ruangan itu. Oke. Nanti saya tidak bisa jabarkan, nanti kalian bisa kalian improvisasi bahasanya. Apa sumber pendapatan yang kamu lakukan dari meeting? Jadi meeting dalam hal ini ada meeting formal, ada meeting informal. Meeting formal itu dari dinas, kementerian, itu meeting formal karena dari segi pelaporan, dari segi pemberkasan dokumen itu semua ada istilahnya ada aturannya, ada aturan SOP-nya. Beda kalau informal dia kayak wedding, terus kayak private party, terus kayak event gathering dari company-company yang istilahnya dia tidak terlalu formal. Gitu. Jadi bisa lah kalian klasifikasikan antara meeting formal dan informal. Dikembangkan sih. Soalnya saya ini agak bodoh jelaskan, minta maaf. Apa saja tantangan yang sering dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada klien? Oke, tantangan terbagi dua. Tantangan internal dan tantangan eksternal. Kalau tantangan internal itu tantangan dari dalam. Tantangannya seperti apa? Seperti pemeliharaan fasilitas, seperti maintenance fasilitas-fasilitas yang ada, ya itu bagian dari tantangan. Kalau kita tidak perbaiki itu bahaya nanti bagi hotel. Itu tantangan yang kita harus terima dan di dalam tantangan harus ada solusi. Terus untuk eksternalnya adanya kompetitor bisnis, adanya hotel-hotel yang istilahnya jadi pesaing-pesaing Revaya, terus yang baru-baru muncul usaha-usaha yang ada di Rute khususnya, yang juga sama-sama punya concern ke bagian hospitality. Dari situ kalian bisa kembangkan nanti. Macam saya kasih, jadi dari tadi saya gambarkan itu saya kasih acuan, nanti dari acuan itu bisa menjadi dasar untuk kalian kembangkan bahasanya. Ya. Jadi internal itu pemeliharaan, biaya pemeliharaan, biaya maintain, terus kesejahteraan karyawan itu juga bagian dari tantangan karena kalau mau satu usaha itu maju, otomatis SDM-nya juga harus diperhatikan, sumber daya manusia diperhatikan mulai dari salary, mulai dari kesejahteraan mereka, BPJS apa itu termasuk dalam tantangan pelaku bisnis. Kalau dari eksternal lebih banyak ke kompetitor bisnis dan complaining guest itu juga salah satu yang masuk tentang complaining guest adalah kritik dan saran dari orang yang masuk minat itu juga tantangan bagi kami bahwa kami loh masih banyak kekurangan. Ada yang kritik dan saran bersifat membangun, ada yang destroy, ada yang istilahnya bisa menghancurkan, bisa menurunkan mental, tapi yang namanya hotel tetap harus menerima. Gitu. Hotel tidak bisa istilahnya orang kasih masukan kita tolak gitu. Tapi bagaimana menggunakan tata bahasa yang baik untuk bisa bilang bahwa iya kami akan pertimbangkan untuk jadi hotel yang lebih baik. Terkaitan dengan persaingan yang sudah kira-kira bagaimana caranya untuk menghadapi persaingan itu? Cara untuk menghadapi persaingan, peningkatan fasilitas. Ya, kami selalu berusaha. Tiap tahun saya sudah bekerja di sini 8 tahun, ada selalu peningkatan yang kami mencoba untuk tingkatkan itu supaya kamu merasa nyaman. Fasilitas-fasilitas seperti apa? Seperti kalau di kamar televisi, kan tamu itu kan boring kalau lupa channel kan. Jadi kami berusaha untuk tingkatkan itu kami pakai Starlink. Kalau Starlink ada pasti sudah pernah dengar. Punyanya Elon Musk, salah satu pengusaha terkenal. Yang dimana dia punya satelit itu hampir separuh bumi itu dia sudah tahu dia punya satelit di sini. Jadi tangkap sinyalnya lebih kuat. Nah, atasan kami tuh, misalnya manajemen mereka itu sudah pakai itu supaya dia lebih upgrade. Yang kedua, kami berupaya untuk pemeliharaan bangunan-bangunan meeting yang menjadi fokus utama di mana itu yang bisa masuk lebih banyak selain kamar. Nah, sekarang ini kami lagi pemeliharaan kamar nih. Lagi cek
chat apa sebagainya. Solusinya apa? Upgrade. Dari fasilitas, televisi, wifi, bangunannya itu semua diupgrade. Dan yang paling penting pelayanan diupgrade. Jadi setiap bagaimana hospitality kami, bagaimana servisnya kami upgrade. Kalau itu Kakak Ipon, kami nanti diserah. Iya. Kira-kira bagaimana hotel ini melakukan pemasaran? Pemasaran untuk saat ini kami pemasarannya langsung. Pemasaran langsung dalam hal ini tamu datang di hotel, saya sebagai front office bertindak sebagai marketing. Jadi saya sebagai front office harus juga selain dalam proses check-in check-out tamu, saya juga harus bisa menguasai apa yang saya bisa jual dari hotel. Jadi kayak macam tamu datang, Pak nanti mau ya direkomendasikan hotel kami. Oh iya Pak, kebetulan kami juga ada kafe, kami ada restoran, kami ada ruang meeting. Itu cara-cara kami untuk apa tadi? Promosi. Ya. Untuk kamar, untuk saat ini Revaya Hotel pakai 3 online travel agent atau OTA namanya. Jadi online travel agent ini perusahaan-perusahaan travel yang bekerja sama dengan hotel, yang dimana pembayarannya langsung ke hotel atau pembayarannya langsung melalui perusahaan mereka baru ke kami. Jadi sistemnya tuh kami ada yang jadi pihak kedua, kami jadi pihak ketiga. Nah pihak ketiga itu untuk OTA yang mana? Pihak ketiga untuk Traveloka dan Tiket.com. Nah kenapa mereka jadikan kami pihak ketiga? Karena yang namanya perusahaan kan pasti butuh benefit kan, keuntungan. Jadi mereka tuh terapkan ke kami fee, tapi timbal baliknya kami dapat tamu dari mereka. Jadi istilahnya kayak Kakak Arni kerja di Unika, kerja di satu perusahaan gitu. Kakak Arni mau tawarkan produknya Kakak Arni, tapi harus bekerja sama dengan vendor yang bisa dongkrak Kakak Arni punya pemasaran. Jadi kami bekerja sama supaya dongkrak kamarnya, meskipun kami harus bayar fee sebagai bentuk apresiasi karena mereka sudah bantu. Jadi untuk pihak ketiga itu berlaku untuk Traveloka dan Tiket.com. Jadi mereka tamu bayar bukan ke kami, tapi tamu bayar ke OTA-nya. Nah, yang langsung ke kami itu Booking.com. Nah, kalau Booking.com dia concernnya lebih ke mancanegara. Karena kenapa? Karena base camp-nya di Belanda. Gitu. Jadi kami kerjasama dengan OTA untuk bantu promosi. Pemasaran-pemasaran yang lain, kayak saya bilang langsung ke staff, langsung ke saya. Terutama meeting, jadi saya berusaha bangun relasi yang baik. Jadi kalau ada macam dari dinas mana, kementerian mana habis meeting, ya kita hotel tuh harus berusaha meninggalkan kesan yang baik. Karena ceritanya manusia ini kan dari mulut ke mulut nih ceritanya. Kalau kita misalkan saya kasih klien kalian dengan baik, Arni dengan baik, itu kakak dia hotel Revaya tuh bagus ya. Nah jadinya kita dari situ marketing itu. Nah itu kenapa orang marketing, saya karena basicnya marketing saya jadinya begini. Maksudnya orang marketing public speaking harus bagus, dia harus bisa humble dengan semua orang dan dia menguasai produk apa yang dia tawarkan. Itu bentuk pemasaran kami dan puji Tuhan efektif. Meskipun tetap Revaya ada kekurangan, tetap ada tamu yang beli Revaya makan beli Revaya ini, tapi ya sudah itu memang bagian dari resiko bisnis. Kami harus terima supaya Revaya lebih baik. Jadi yang berkaitan dengan pembelian yang itu tadi berkaitan dengan masalah eksternal gitu. Iya. Benar. Yang terakhir sudah ini. Iya. Asal terakhir. Berkaitan dengan kamar ya. Iya. Ada berapa keseluruhan kamar dan Catat. hotel ini dan Catat. jenis-jenisnya. Siap, catat ya. Detail kamar di Revaya itu terbagi 5. Yang pertama standar room atau dikatakan dormitory. Nanti bisa Google. Saya takut jelaskan saya salah. Jadi bisa. Nah, secara gamblang saya gambarkan dormitory itu dikhususkan untuk tamu minta maaf yang budgetnya low budget. Ekonomis lah ya. Jadi kami khususkan untuk yang tamu-tamu yang ekonomis dan low budget. Dan untuk kamar standar atau dormitory, sistem restroom atau kamar mandi dan kamarnya itu terpisah. Jadi restroomnya terpisah dari kamar, tapi untuk jaraknya berdekatan. Nanti sebentar kalau adik-adik mau lebih bagus lagi kalian gambarkan ini dan kalian ditunjang dengan foto. Supaya pada saat kalian presentasi, selain kalian paparkan teori, ada
buktinya juga. Oh, di mana-mana teori harus ditunjang dengan bukti dong. Kalau tidak ya namanya teori saja omong kosong. Bullshit. Jadi standar itu nanti saya bilang, saya punya adik yang di housekeeping tunjuk adik-adik orang itu dia jumlahnya tuh 20. Saya sudah lupa ingat twinnya berapa, double-nya berapa, tapi ditaruh aja 20 kamar standar dengan harga 350 without breakfast, tanpa sarapan. Ya. Kenapa tanpa sarapan saya bilang? Jadi jangan bilang Revaya jahat ya, tidak. Namanya bisnis, ya ini bagian dari marketing. Nah, kami fleksibel. Kalau memang jumlah kamarnya itu 10, 15 dan mereka bilang kalau bisa sarapan lah, otomatis pasti hotel akan pertimbangkan itu. Pasti kami kasih sarapan. Tapi untuk daya jual kami 350 karena rugi dong. Rugi kalau kami langsung jual murah. Di mana-mana bisnis begitu. Ambil naik tinggi dulu, nanti ke belakang-belakang baru kita nego. Superior totalnya ada 19 kamar. Itu tipe kedua yang ada di Revaya Market. Ya, itu 19 kamar dengan harga 550 with breakfast dan sarapan pagi. Ya. Nah, kalau superior ini itu kamarnya itu sudah standar memang. Terus yang ketiga deluxe 650.000 with breakfast dengan sarapan. Terus ada tipe keempat sudah 3 super deluxe. Super deluxe itu 850 with breakfast. Dan yang terakhir VIP 1 juta with breakfast. Kalau untuk deluxe totalnya itu ada 24 kamar. Untuk super deluxe totalnya ada 6 kamar dan untuk VIP totalnya ada 1 kamar. Jadi kalau ditotalkan semua Revaya punya 70 kamar. Oke. Kami punya 1 ruang gym. Iya, 1 gym. Tapi itu belum diaktifkan. Iya, masih use house. Use house dalam hal ini masih dipakai oleh owner sendiri. Terus kami ada yang namanya restoran. Ini yang di belakang adik-adik. Itu restoran dipakai untuk kegiatan meeting ataupun dipakai untuk sarapan pagi pada saat tamu menginap. Terus yang untuk kafe ini namanya Cafe Arabica 1 dia. Nah, kafe ini dia berfungsi tuh dari 2017, 2018 dan awal 2019. Tapi dari pertengahan 2019 sampai sekarang kafe tutup. Kenapa? Karena pandemi. Dan sampai sekarang belum dibuka karena kenapa? Dibuka tapi tidak seintens dulu. Kami bukanya tuh hanya untuk dia multifungsi ya kafe ya kakak. Kafe multifungsi jadi ruang meeting juga. Meetingnya tipenya seperti apa? Seperti private meeting. Jadi dia bukan kayak formal meeting yang kapasitasnya banyak, tidak. Kami lebih khususkan ke private meeting. Nah itu kami sekarang lagi cari barista. Itu dia sudah tidak berfungsi sekarang. Untuk kafe sendiri itu daya tampungnya tuh bisa standar 40 orang. Saya tidak bisa jabarkan di sini untuk bentuk ruangannya, classroomnya berapa orang yang muat di kafe, theater type-nya berapa orang, museumnya berapa orang, bangketnya berapa orang. Saya tidak bisa jabarkan di sini, tapi saya hanya kasih umum saja. Untuk kafe itu kapasitas totalnya tuh 40 orang. Oke. Yang kedua, kami ada Diamond Hall. Ini satu-satunya ballroom yang ada di Revaya. Ini daya tampungnya bisa sampai 250. Cuman untuk dari kebijakan manajemen hanya bisa 200. Iya. Terus kami yang ketiga ada yang namanya Big Safiro. Itu juga ruang meeting ya. Kakak jangan kasih masuk itu Diamond Hall sambung dengan kafe kasih berdiri sendiri. Ya, yang Diamond Hall ya. Nanti Big Safiro itu kapasitasnya 70. Terus Emerald Room kapasitasnya 30. Itu saja sih sebenarnya. Kalau lobby kan ya tidak bisa. Lobby bagian dari bangunan. Fasilitas itu saja sih Kak. Sejauh ini yang Revaya punya.
Jadi ada 3 di sini Ya, ballroom. ya, Ya. ya. Tidak bisa dikatakan ballroom yang dua itu. Oh, karena Ya, kecil. karena dia punya ukurannya Ya. belum masuk dalam kategori ballroom. Oh, Jadi ya. dia bisa dinamakan room saja. Room saja. Kalau diamond hall yang kategorinya masuk di ballroom, Ballroom. karena bentuk ruangannya semua sudah masuk dalam kategori ballroom. Karena sudah meluangkan waktu untuk Sama-sama, kami. terima kasih. Maaf kalau saya Jadi- banyak bicara. Kami sangat bersyukur karena ibu sudah banyak bicara, sudah banyak memberikan informasi. Amin. Dan juga karena untuk kan kami juga dari buku selain teori juga. Silakan. Jadi Jangan. Oke, kalau gitu nanti saya sampaikan ke staff, kasih tunjuk semua tipe kamar perwakilannya, terus bisa ambil foto restoran, bisa ambil foto gym, tapi kayaknya gym tutup. Ambil foto dari luar saja. Ini mau masuk di gym, pintunya saja, terus